Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai blues. Sebelum kita akan membuat blues, kita harus tahu dulu apa itu blues, pengertian dari blues tersebut. Blues menurut Arifah Adianto di tahun 2003, blues adalah busana luar wanita bagian atas yang panjang umumnya sampai panggul atau lebih pendek, baik dimasukkan ke dalam rok. Sedangkan blus yang panjangnya melewati batas panggul disebut tunik. Blus dikenakan untuk pasangan rok atau celana. Kemudian menurut Jati Pratiwi dan kawan-kawan di tahun 1995 halaman 8, blus adalah pakaian bagian atas baik berlengan pendek, tanpa lengan maupun lengan panjang. Fungsi blus yaitu untuk menutup dan melindungi bagian atas dari panas matahari, udara dingin, dan debu, serta untuk memenuhi syarat kesusilaan dan kesopanan. Blus itu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu polo, adalah kemeja untuk olahraga dari bahan kaos berlengan pendek dengan garis leher bulat. Selain itu juga polo juga kadang ada yang memiliki kerah. Kemudian kedua yaitu sweat, adalah blus atau jaket dikombinasikan dengan rok atau celana terbuat dari bahan yang sama untuk dipakai bersamaan. Jadi sweat itu adalah pakaian yang blus yang satu set ya, secara sederhananya. Supplies yaitu blus yang garis leher V rendah dan penutup melampaui garis tengah muka. Nah, kalau yang supplies ini bisa dilihat di gambar, jadi dia bentuknya cross ya, melewati dari garis tengah. Kemudian ada pisan, blus yang penuh kerut-kerut pada leher, lengan, dan pinggang. Jadi jika kalian menemukan ada blus yang modelnya banyak kerutan, baik itu di bagian leher, di bagian lengan maupun bagian pinggang, nah itu adalah jenis blus pisan. Selanjutnya ada blus midi, mirip pakaian klasik dengan model kerah lebar seperti kerah klasik. Ini ya, kerah klasik itu ini yang leher dia lebar seperti pakaiannya pelaut gitu ya. Panjang blus ini sampai garis panggul biasanya. Long torso yaitu model blus panjangnya sampai garis panggul dengan rok lipit-lipit. Jadi jika ada blus yang panjangnya lebih dari garis panggul digunakan dengan rok lipit-lipit, berarti itu long torso ya. Kemudian empire adalah blus yang garis hiasnya di bagian bawah dada. Nah ini ya, di bagian tengah ini ada garis yang membentang di bagian bawah. Nah ini yang dinamakan dengan garis empire. Kemudian terakhir ada blus sportif dan princess. Nah, blus princess ini adalah yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini yang dinamakan garis princess, yaitu garis yang membentang dari bahu atau misalnya bisa dari pertengahan kerongkongan sampai ke bawah blus. Ini yang dinamakan garis princess. Kemudian ciri-ciri blus yang pertama yaitu blus sedikit berbeda dengan kemeja. Blus tidak selalu menggunakan kancing penuh pada bagian depannya. Nah, ini dia yang membedakan blus dengan kemeja ya. Jadi blus itu tidak harus berkancing. Jadi bisa saja bukaannya itu di bagian belakang menggunakan resleting ya. Kemudian beberapa blus ada yang dilengkapi dengan kerah, namun ada juga yang tidak. Model kerah yang digunakan sebagai pelengkap blus sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi blus ini modelnya berbagai macam, tidak terbatas itu harus ada kerah atau tidak.
Kemudian seperti halnya model kerah, lengan blus juga dapat dibuat dalam berbagai variasi model dan ukuran. Dan blus tidak selalu menggunakan manset. Bagian blus itu menggantung panjangnya, jadi tidak terlalu panjang. Kalau misalnya sudah terlalu panjang, seperti dikatakan di awal, panjangnya melebihi dari panggul dan hampir menyentuh ke lutut, nah itu sudah berbeda namanya menjadi tunik. Nah, jenis-jenis kain untuk membuat blus yang pertama yaitu kain rayon. Kain rayon yaitu yang dibuat dari hasil pergantian serat selulosa yang datang dari polimer organik. Kain rayon ini dia mudah sekali lecek ya, akan dia banyak tipis tapi menyerap keringat. Kemudian kain katun yaitu atau cotton, ada tipe kain rajut knitting yang terbuat dari memiliki bahan basic serat kapas. Nah ini juga sama seperti halnya rayon, kain katun juga dapat menyerap keringat atau menyerap air dengan baik. Kain ini mempunyai kata tidak gampang kusut. Waktu dicuci tidak luntur untuk bahan berwarna sedikit kaku, tetapi tetap terasa dingin ya, dan menyerap keringat hingga begitu nyaman waktu dipakai. Ini katunnya lebih baik dibandingkan kain rayon. Kemudian ada kain santung. Kain santung adalah kain yang terbuat dari serat katun serta kadang-kadang digabung dengan serat sintetis yang mempunyai struktur halus, lembut, serta dingin. Kain santung ini berbeda dari kain katun ya, dia biasanya agak sedikit mengkilap bahannya ya. Kemudian mempunyai tekstur yang berbeda antara bagian dalam dan luar, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu kain denim, adalah material kain kuat yang terbuat dari semacam katun twill, teksturnya mirip karpet tetapi lebih tidak tebal serta halus ya. Pasti kalian banyak memiliki celana-celana denim atau biasa kita sebut kain jeans ya. Kemudian ada kain satin. Kain satin adalah tipe kain yang dibuat dengan sistem tenunan memakai teknik serat filamen sehingga mempunyai keunikan permukaan yang licin serta mengkilap. Bahan satin banyak disukai terlebih karena buat penggunanya tampak lebih feminin dan glamor. Jadi saat terkena cahaya, kain satin ini akan memantulkan cahaya ya, jadi menjadi terlihat mengkilap. Itu yang menjadi nilai lebih dari kain satin. Kemudian ada kain chiffon. Chiffon sendiri sesungguhnya datang dari kata Prancis yang berarti baju. Tipe kain ini terbuat dari sutra katun rayon atau bahkan juga serat sintetis yang memberi kesan mewah saat tengah digunakan. Kekurangan sekalian keunggulan itu kainnya ada bagian yang tidak terlalu, jadi kainnya itu tidak terlalu tebal ya, jadi menerawang. Perbedaan kemeja dengan blus. Kemeja biasanya relatif bermodel basic, berkeras, serta berkancing penuh di bagian depan. Jadi kalau di kemeja itu wajib harus memiliki kerah dan juga ada bagian kancing di bagian depan. Sedangkan untuk blus wanita dapat dibuat tanpa ada kancing penuh di bagian depan dengan maupun tanpa adanya kerah. Itulah yang membedakan. Jadi kalian bisa membedakan ya, oh ini yang dinamakan kemeja dan ini yang dinamakan blus ya. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.